Kenapa kita membahas ini? Karena pada belakangan ini ya kita sering mendengar man yukaffiru akhahul muslim biddon. Banyak orang yang mengkafirkan saudara-saudaranya sesama muslim hanya dengan don. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Surat Al-Baqarah, At-Taisir fi Usuli Tafsir, karangan dari Syekh Atha Abu Rusta. Kali ini kita masih melanjutkan kembali pembahasan tentang Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 3-5. Kemarin kita sudah membahas tentang tafsiran ayatnya. Tersisa tinggal satu pembahasan, itu berkaitan dengan iman. Ya, bahwasanya iman dengan syariat, ya, iman dengan amal soleh itu berbeda. Ya, antara keimanan dengan hukum-hukum syariat itu berbeda. Nanti insya Allah kita juga membahas tentang apa makna iman itu bisa naik turun, yazidu wa yanqusu. Benarkah iman itu naik turun? Apa makna dari lafaz yazidu wa yanqusu? Insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Ya, sebelumnya mari kita membaca ibaratnya biar menambah keberkahan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu'ul iman. Topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang iman. Wa huna labudda min waqfatin inda maudu'il ahkami syar'iyyati wal iman. Ya, dan di sini kita wajib ya untuk membahas, berhenti sejenak dari tafsir ini. Kita membahas tentang tema hukum syariat dan iman. Karena orang itu bisa terkecoh gitu antara hukum syariat dan iman. Ya, orang melanggar hukum syariat, ya, ada yang mengecapnya dia kafir karena menganggap dia telah melenceng. Maksiat besar dicap sebagai kafir. Ya, itu kan pelanggaran. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara ya pelanggaran terhadap syariat dan pelanggaran terhadap akidah, keimanan. Ya, kalau melanggar terhadap akidah, keimanan, maka disebut kafir. Tapi kalau melanggar hukum syariat tidak serta-merta dia itu dihukumi kafir. Ya, seperti itu. Wa bainul farqi bainahuma, dan menjelaskan tentang perbedaan antara hukum syariat dan iman. Fa aqulu wa billahi taufik, maka dengan mohon pertolongan kepada Allah kami mengatakan innal imana yata'allaqu bitasdiqil jazimi. Sesungguhnya keimanan itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan at-tasdiqul jazim, pembenaran yang bersifat pasti. Wa amal ahkam syar'iyyati wa amal ahkamu syar'iyyatu fatata'allaqu bi adail a'mal. Maka adapun hukum-hukum syariat fatata'allaqu bi adail a'mal, maka itu berkaitan dengan melaksanakan suatu perbuatan, menjalankan suatu perbuatan, wal qiyamu biha, dan menegakkan suatu pergerakan, yaitu hukum syariat, ya, menjalankan hukum syariat. Fal imanu huwa at-tasdiqul jazimu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Maka yang disebut iman, keimanan adalah at-tasdiqul jazimu, pembenaran yang bersifat pasti, ya, al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin, yang sesuai dengan fakta dan harus bersumberkan dari dalil. Ya, jadi ada tiga perkara. Pertama yang disebut keimanan itu adalah tasdiqul jazm. Yang pertama, yang kedua adalah al-mutabiqu lil waqi', harus sesuai dengan fakta, bukan khayalan, ya, bukan sekedar kata-kata dan sebagainya. Dan andalin, harus berasal dari dalil, yang namanya keimanan itu. Kalau keimanan bukan dari dalil, nggak ada dalilnya, berarti bukan keimanan. Ya, nanti kita akan mendalami lagi. Ya. Wat tasdiqul jazimu yakni al-qana'atul qati'atu allati la tahtamilu raiban. Yang disebut dengan tasdiqul jazm adalah al-qana'ah al-qati'ah, penerimaan secara yakin, menerima secara yakin, allati la tahtamilu raiban, yang tidak mengandung unsur keraguan-raguan.
Ya, wala yatatarraqu ilaiha syak, dan tidak masuk ke dalam keimanan itu keraguan-raguan. Jadi penerimaan dalam hati yang secara pasti dan tidak menerima keraguan-raguan dan tidak masuk ya yang namanya syak, kebimbangan. Wa hadha huwal ma'na lughawi. Ya, nafsuhu. Ini dari sisi makna lugawinya, makna secara bahasanya. Ya, lil imani terkait dengan iman ay at-tasdiqul jazim. Jadi makna secara lugawinya yang disebut iman itu adalah at-tasdiqu al-jazimu, pembenaran yang bersifat pasti. Ya. Wal mutabiqu lil waqi'i, adapun yang dimaksud dengan mutabiqu lil waqi', sesuai dengan fakta, yakni anal waqa'i al mahsusata tusaddiquhu, yaitu bahwasanya fakta, ya, fakta yang bisa kita indra, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita raba, ya, bisa kita rasakan, itu tusaddiquhu, membenarkan keyakinan itu yang ada dalam hati. Wala tunaqidu, dan tidak bertentangan. Ya. Keyakinan dalam hati tidak bertentangan dengan fakta. Faktanya itu adalah misalkan ya ini keimanan terhadap Tuhan. Ya, faktanya Tuhan itu adalah maha kuasa. Faktanya Tuhan itu maha mulia, maha suci. Tidak mungkin Tuhan itu ya serupa dengan makhluknya. Ya, kemudian ternyata ada Tuhan, ya, sesuatu yang dituhankan, dia tuh menyerupai makhluk, maka dia tidak sesuai dengan faktanya. Ya, kalau faktanya Tuhan bisa terlihat, faktanya Tuhan itu harus tidak bisa terlihat oleh mata makhluknya secara kasat mata oleh kita semua. Tapi kalau ada Tuhan yang bisa terlihat oleh manusia, maka dia tidak sesuai dengan faktanya. Maka kita bisa lihat, misalkan fakta yang disebut sebagai Tuhan bisa dilihat, punya telinga, ya, punya mulut, misalkan punya mata, ya, punya kaki, dia itu makan, ya, maka Tuhan, masa Tuhan itu makan, membutuhkan, kemudian setelah makan nanti dia dicerna makanannya di dalam tubuhnya, kemudian dia buang air besar misalkan, ya, bagaimana kok bisa ada Tuhan misalkan buang air besar atau buang air kecil, ya, maka berarti dia faktanya itu manusia, bukan Tuhan misalkan, atau Tuhan terbuat dari kayu, terbuat dari besi, perunggu dan sebagainya, faktanya itu besi atau perunggu, bukan Tuhan, maka tidak meyakinkan di dalam hati. Maka sesuatu keimanan itu tasdiqul jazm, pembenaran dalam hati itu harus al-mutabiqu lil waqi', sesuai dengan faktanya. Kalau faktanya Tuhan, ya Tuhan. Faktanya manusia, ya manusia. Tidak bisa disebut sebagai Tuhan, seperti itu. Wala tunaqidu, tidak bertentangan, ya. Wa hatta yakuna tasdiqan jaziman, maka sampai menjadi fakta itu adalah tasdiqan jaziman, pembenaran yang bersifat pasti, mutabiqan lil waqi', sesuai dengan fakta, la budda ayyakuna an dalilin, maka wajib harus berasal dari dalil. Dalil, petunjuk. Ya, tidak bisa kita ngarang aja. Misalkan adanya misalkan Nyi Roro Kidul, adanya Ratu Pantai Utara, Ratu Pantai Selatan, penunggu gunung ini, penunggu gunung itu. Ya, ada nggak dalilnya? Apakah namanya yang sesuai? Ya, ada namanya macam-macam tuh, ada pocong, genderuwo, kuntilanak, jin ifrit dan sebagainya. Ya, nah itu faktanya ada nggak? Yang ada setan-setan yang ada di nama-namanya itu, dalilnya ada nggak? Kalau tidak ada dalilnya, ya maka berarti dia bukan dari jenis keimanan atau mitos saja. Tapi kalau ada dalilnya, berarti itu merupakan dari keimanan. Karena keimanan itu harus berasal dari dalil. Ya, dalilnya juga harus dalilil maqtu'in bisihatihi, dalil yang dipastikan kebenarannya, harus sahih, bukan dalil yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Karena dalil itu bisa pertama mengandung unsur kesalahan, yang kedua mengandung unsur gambling, mungkin benar mungkin salah, yang ketiga dalil itu pasti benar. Maka sebagai seorang manusia, kita harus menilai sebuah dalil, apakah dalil ini salah, mungkin benar mungkin salah, atau pasti benar. Ya, kalau pasti benar, itu yang harus kita ambil. Ya, seperti itu. Sawaun akan ada dalil. Nah, dalil itu ada dua. Pertama adalah dalilnya adalah akli, yang kedua dalil nakli. Aklian, pertama yang akli, ai natijatul bahsil akli. Yang disebut dengan dalil akli itu adalah hasil dari penelitian akal. Ya, dari penelitian pembahasan berkaitan dengan akal.
fil waqa'il maksusati, terhadap fakta-fakta yang terindra, kal baksi fil makhluqatil maksusati, sebagaimana kita membahas tentang makhluk-makhluk yang bisa kita lihat, bisa kita indra, lil istidlali biha 'ala Allah subhanahu khaliqiha, untuk mengambil dalil bahwasanya ada yang menciptakannya. Ya, ada Tuhan yang menciptakan. Kita lihat apa penciptaannya. Ya, misalkan contoh ini pulpen nih. Ya, ini pulpen. Dalilnya adalah fakta. Ya, ada fakta yang namanya pulpen ini. Ya, kemudian bisa kita indra. Kita bisa memastikan adanya pabrik pulpen tanpa kita melihat pulpennya. Yakin 100% ada pabriknya nggak? Ada. Kenapa? Ada ciptaannya. Itu berupa pulpen ini. Begitu juga alam semesta. Ada bumi, matahari, bulan, planet-planet, bintang-bintang. Ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya, ya kan? Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu yang disebut dengan Tuhan. Ya, sebagaimana kita tidak melihat pabrik pulpen ini, tapi kita yakin di dalam hati, tasdiqul jazm, bahwasanya pabrik pulpen itu pasti ada. Dengan melihat makhluk-makhluk Allah, melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada, pencipta itu ada. Nah, melihat apa? Ya silakan lihat. Lihat diri kita boleh, lihat alam semesta boleh, semua dari hal yang kecil sampai besar. Bahkan lihat nyamuk, ya, nyamuk yang kecil itu yang sering kita bunuh, teplek seperti ini, ya, mengandung dalil bahwasanya sang pencipta yang luar biasa. Kalau kita teliti, ternyata ada penelitian tentang nyamuk, memiliki mata yang banyak, ada ratusan, memiliki obat bius di dalam tusukan jarumnya, bisa mencerna darah dan sebagainya. Ya. Maka ini yang disebut dengan fakta yang menjadi dalil. Au bil baghsi fi kalamillah al-munazzal, atau kita meneliti tentang kalamullah, ya, firman Allah al-munazzal, yaitu apa? Al-Qur'anil Karim. Kita meneliti tentang Al-Qur'an. Lil istidlali ala annahu kalamullah, untuk kita menjadikan dalil keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, subhanahu wa ta'ala, walaysa kalama bashar, dan bukan itu, Al-Quran itu bukanlah ucapannya manusia. Bagaimana caranya? Kita meneliti pakai akal kita. Kita misalkan ini Al-Quran, faktanya Al-Quran pertama adalah berbahasa Arab, yang kedua Al-Quran pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad, maka hanya ada 3 kemungkinan asal muasal Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran itu berasal buatan orang Arab. Kenapa? Karena berbahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran buatan Nabi Muhammad sendiri, karangannya beliau. Kenapa? Karena yang pertama kali ngomong adalah Nabi Muhammad. Yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga adalah Al-Quran wahyu dari Allah SWT. Ada kemungkinan lain? Nggak ada. Ya, nggak mungkin ada kemungkinan lain. Ya, maka dari 3 kemungkinan itu kita bisa meneliti menggunakan akal. Pertama, mungkinkah Al-Quran itu adalah buatan orang Arab? Jawaban pertama adalah tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena sudah kita bahas di ayat yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu adalah menantang orang Arab untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Orang Arab itu tercengang ketika mendengarkan lafaz-lafaz dari Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Baru dengar itu. Dan di dalam ayat Al-Quran juga tantangan dari orang Arab. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku Muhammad, buat satu surat yang semisal. Orang Arab ditantang, ahli balaghah, ahli fasahah, ya, ahli sastra bahasa Arab, tidak ada yang bisa sampai sekarang. Itu menunjukkan apa? Al-Quran bukan buatan orang Arab. Kenapa? Karena menantang orang Arab, dan orang Arab tidak bisa. Yang kedua, Al-Quran buatan Muhammad. Itu juga kemungkinan yang salah. Kenapa? Karena Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis, tidak pernah belajar baca, tidak pernah belajar nulis, dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal sama ibunya meninggal, ya, ketika usia berapa itu? 6 bulan. Kemudian diasuh sama kakeknya sampai usia 8 tahun, diasuh sama pamannya, masa kecilnya menggembala kambing, tidak pernah belajar. Ya, bagaimana dia bisa mengarang sebuah syair, mengarang sebuah Alkitab? Nah, kalau kita lebih dalam lagi,
Maka kalau kita baca tentang hadis, hadis udah jelas perkataan Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kalamullah. Kita temukan akan perbedaannya sangat jauh dari antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Maka sudah bisa dipastikan Al-Quran adalah kalamullah. Sedangkan hadis adalah kalamnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan para sahabat dulu juga bisa membedakan. Hadis itu ada ribuan, bahkan jutaan hadis. Tapi Al-Quran cuman ya 6.666 ayat dan sebagainya. Ya, bisa membedakan para sahabat dulu. Itu artinya apa? Al-Quran bukan buatannya Nabi Muhammad SAW. Maka kemungkinan yang terakhir adalah kemungkinan yang pasti benar. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, ini pembuktian tentang Al-Quran. Wa min samal istidlal ala anna Muhammadan alladhi ja'a bi kalamillah. Ya, bikalamillah huwa rasulun min indillah. Nah, dari sini maka kalau kita sudah meyakini dengan pasti dalam hati dengan tasdikul jazm bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, maka yang membawa Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad SAW, berarti dia disebut Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang diberikan wahyu oleh Allah maka disebut nabi atau rasul. Rasul membawa wahyu berupa Al-Qur'an, maka dia adalah nabi dan rasul. Itu dalil akli. Yang kedua naklian, dalil nakli. Maksud dalil nakli adalah an tariqin naqlil maqtu'i bihi anillahi subhanahu fi kitabil karim. Yaitu ya melalui metode menukil ya secara pasti ya dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dari Alkitab. Kenapa? Kita sudah membuktikan tadi bahwasanya Al-Qur'an itu dari kalamullah. Maka kalamullah itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin ada kesalahan di dalam kalamullah. Maka di dalam surat Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan. Ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalamullah sang pencipta. Kalau Allah salah, tidak mungkin. Kalau Allah salah berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Nah, itu prinsip pertama. Maka yang disebut dalil nakli itu adalah dalil yang menukil dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an Karim au an Rasulillah atau dari Rasulullah SAW fi hadis ya al-mutawatir anhu, dari hadis Nabi yang mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak tabi'in yang mereka tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Itu hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu bisa kita terima karena hampir sama nilainya dengan Al-Quran. Ya, wadzalika kal imani bil mughibati. Nah, sebagaimana contohnya kalau dalil nakli itu adalah beriman terhadap hal-hal yang gaib. Itu dalilnya dalil nakli, tidak bisa kita pakai akal. Ya. Wal malaikati, adanya malaikat, wal kutubil munazzalati sabiqan, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Nabi Adam dan sebagainya. Itu kita imani ya kalau kita ada di dalam dalil nakli tadi, Al-Qur'an dan hadis mutawatir tadi. Wal anbiya isabiqin, nabi-nabi yang sebelumnya, wal yaumil akhir, adanya hari akhir, wal qadari, dan adanya takdir, khairihi wa syarri, baik takdir buruk dan takdir yang baik. Itu dari Allah SWT. Itu adalah keimanan hal gaib. Harus menggunakan apa? Dalilnya nakli. Ya, sebagai contoh yaqulu subhanahu fi suratin nisa. Sebagian firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kutub wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul Allah yaitu Muhammad, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, barang siapa yang kafir, ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat sejauh-jauh kesesatan. Wa yaqulu shalawatullahi wa salamuhu alaihi, dan Rasulullah SAW juga bersabda jawaban li su'ali Jibril, sebagai jawaban dari pertanyaan dari Jibril alaihissalam,
anil imani, tentang iman, fil hadis, dalam hadis beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa yang disebut dengan iman adalah antu'mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wal yawmil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wal qadari, dan pada ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baiknya dan buruknya ketetapan Allah itu adalah dari Allah SWT. Itu keimanan. Hadza huwal iman. Inilah yang disebut dengan iman. Wa huwa hadzal makna, ya, wa huwa bihadzal makna muqabilun lil kufri. Dari makna ini maka yang disebut iman itu adalah lawan dari kafir. Iman itu adalah lawan dari kafir. Fa ghairul mu'mini kafirun. Maka orang yang tidak beriman disebut sebagai kafir. Walaysa hunaka nisfu mu'min. Tidak ada yang disebut nisfu mu'min, setengah mu'min. Ya, wa nisfu kafir, setengah kafir, enggak ada. Yang ada cuma dua, mu'min atau kafir. Kalau enggak mu'min ya kafir. Kalau enggak kafir ya mu'min. Tidak ada setengah-setengah. Yaqulu subhanahu fi muqabalatil imani bil kufri. Allah SWT berfirman tentang antara perbedaan antara iman dengan kafir. Ya, misalkan surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu-malu ayat riba untuk memberikan contoh bagi kepada kalian. Mathalan, suatu permisalan, ma ba'udatan fama fawqaha. Tentang apa? Ba'udah, nyamuk. Dan apa yang lebih kecil daripada nyamuk? Ya, nyamuk ya, tadi kita sudah bahas. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka bagi orang-orang yang kafir itu mereka malah bertanya-tanya, kenapa Allah ya memberikan perumpamaan dalam kitabnya itu tentang nyamuk gitu. Itu orang kafir. Tapi kalau orang beriman, oh Allah mencontohkan sebuah nyamuk. Berarti ini memang benar-benar dari Allah SWT. Harus diteliti. Setelah diteliti ternyata memang benar terdapat kebesaran Allah SWT. Tapi bagi orang kafir, masa kitab Allah menyebut tentang nyamuk? Itu bagi orang kafir. Ini beda kan antara iman dan kafir. Ya, makanya orang kafir itu suka aneh-aneh. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Surat Ali Imran ayat 177. Innal ladzina ishtaru kufra bil iman, orang yang menukar kekafiran dengan keimanan, ya, keimanan dengan kekafiran. La yadurullaha, tidak sekali-kali mereka itu akan membahayakan bagi Allah ya sesuatu pun. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka orang yang menukar keimanan dengan kekafiran itu azab yang sangat pedih. Juga di ayatnya yang lain, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min thamarat. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ini negeri yang aman, ya, negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Berikanlah rezeki mereka berupa buah-buahan. Ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila tsumma atturruhu ila adzabin nar. Wa bi'sal masir. Ya. Maka qala Allah kemudian berfirman, wa man kafara, dan bagi orang kafir, fa umatti'uhu qalilan, kami juga akan berikan mereka rezeki tapi yang sedikit. Jadi orang kafir diberikan sedikit. Sekarang orang kafir kaya-kaya raya. Kata Allah, itu adalah rezeki yang sedikit. Sedikit khusus mereka di dunia. Berarti rezeki yang paling besar itu apa? Keimanan. Rezeki yang sangat luar biasa, tidak ada bandingannya keimanan. Orang kafir diberikan harta banyak. Allah sebutkan itu ummatihu qalilan. Ya, sedikit. Summa attaruhu ila adzabin nar. Kemudian kami lemparkan mereka kepada adab yang adab neraka. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tapi bagi orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah para tagut-tagut. Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Tagut itu kayak gitu, setan itu mengajak manusia dari cahaya Islam, keimanan menuju kegelapan, kekafiran. Tapi Allah menunjukkan manusia dari kekafiran menuju keimanan. Kesan pertentangan kan antara kafir dan keimanan. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya, walakin ikhtalafu, tapi mereka saling berselisih. Faminhum man amana, maka di antara manusia itu ada yang beriman, wa minhum man kafar, tapi di antara manusia juga ada yang kafir. Iman, kafir, bertentangan. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Pada hari ketika tabyadu wujuh, wajah-wajah memutih, wa taswadu wujuh, dan wajah-wajah menghitam. Kapan itu? Hari kiamat. Ketika kiamat tiba. Fa ammal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Maka bagi orang yang menghitam wajahnya nanti di hari kiamat, ya, mereka akan ditanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir setelah beriman? Murtad, udah beriman benar malah kafir, ikutin tauhid, ya. Maka orang kayak gitu akan ditanya, kemudian fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah adab neraka, ya, sebagaimana telah antum kafir di dunia. Ya, maka bahaya bagi orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertemu dengan orang kafir, ya, maka janganlah kamu kembali ke belakang. Jangan ikutin mereka lagi. Kalau udah beriman, udah top. Nikmat yang paling besar. Ya. Wa man tabaddalal kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Wa ayatun ukhra ghairuha. Dan banyak ayat-ayat lainnya yang menyebutkan tentang iman kafir, bertentangan antara iman dan kekafiran. Hada binisbati lil iman. Ini kalau dinisbatkan kepada iman. Fa huwa muta'alliqun bitasdiqil jazim. Dan keimanan itu adalah berkaitan dengan tasdiqul jazim, pembenaran yang bersifat pasti. Wa amma binisbati li ahkami syar'iyyah. Adapun kalau kita menisbatkan sesuatu kepada hukum syariat, fahiya tatalaqu bil ada. Maka hukum syariat itu berkaitan dengan al-ada, ya, menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Sawaun akana ijaban am salbiyan, am salaban. Baiknya itu bersifat aktif maupun pasif, positif maupun negatif, perintah atau larangan. Ya, ai ka ada sholat, seperti contohnya mengerjakan sholat, au al-imtina'i anis syaraqah, atau larangan dari mencuri, perintah sholat atau larangan mencuri. Itu hukum syariat. Wa mukhalifatul hukmi syar'i, ya, takhtalifu an mukhalifatil iman. Menyelisihi hukum syariat itu berbeda dengan menyelisih iman atau akidah. Fa'adamul imani kufrun. Kalau menyelisih akidah itu kafir, menyelisih iman itu kafir. Wa amma adamu adail hukmi syar'i fa fisqun wa isyan. Tapi kalau dia tidak menjalankan hukum syariat, maka itu disebut fasik atau dia ahli maksiat. Ya, jadi jangan salah. Ya, kalau menyelisih iman disebut kafir, menyelisih akidah disebut kafir, menyelisih hukum syara disebut fasik atau dia ahli maksiat. Wala yakunu kufron, tidak jadi kafir dia itu illa idza kana juhudan au inkaron, kecuali jika dia menyelisih hukum syara bersamaan itu dengan menentang atau mengingkari hukum syara itu. Au muta'allaqal bi aqidati kufrin, ya, atau dia melaksanakan suatu syariat yang berkaitan dengan apa? Dengan akidahnya orang-orang kafir. Ya, kaman la yusolli, seperti orang yang tidak sholat, wa huwa munkirun li fardhi sholat. Bersamaan dengan itu dia mengingkari kewajiban sholat. Kenapa antum nggak sholat? Sholat kan nggak wajib. Nah, kafir dia.
Ya, kalau kenapa antum nggak sholat? Malas. Nah, dia maksiat, fasik. Nah, beda kan? Ya, kalau dia nggak sholat disertai dengan keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib, maka dia kafir. Tapi kalau dia malas, ya dia fasik. Au yashrabul khamra, atau orang yang minum khamr wa huwa munkirun li tahrimiha, bersamaan dengan dia minum khamr dia mengingkari, khamr itu haram loh. Kenapa antum minum? Ya saya suka aja gitu, udah kecanduan. Nah, dia fasik dia. Ya, ahli maksiat. Tapi kalau kenapa kamu minum khamr? Khamr kan boleh, halal. Nah, dia kafir. Nah, gitu gampang banget membedakannya. Aw man yasjudu lisonamin, atau orang yang sujud nyembahnya kepada berhala. Sholat nyembah ngarepnya berhala. Nah, itu nggak boleh. Kafir itu. Ya. Aw yusolli sholatal kufar, atau dia melakukan ibadah dengan ibadahnya orang-orang kafir, seperti datang ke orang Islam, datang ke gereja nyanyi-nyanyi bersama, nyanyi-nyanyi peribadatan mereka, atau datang ke wihara, datang ke pura, datang ke tempat ibadah agama lain dan untuk mengikuti ibadah mereka. Nggak boleh, itu hukumnya kafir. Aw nahwa dzalika atau sebagainya. Wa alaihi fa inna irtikabal maksiati yakhtalifu 'anil kufri. Maka orang yang melakukan kemaksiatan itu berbeda dengan kekafiran. Ya, berbeda dengan kekafiran. Aqulu hadza li annana nasma'u hadil ayyam. Kenapa kita membahas ini? Karena pada belakangan ini ya, kita sering mendengar man yukaffiru akhahul muslim biddon. Banyak orang yang mengkafirkan saudara-saudaranya sesama muslim hanya dengan don. Dalilnya dalil doni. Dalil doni itu apa? Dalil doni itu hadis ahad. Karena dia ada hadis ahad, kemudian meyakininya, dianggapnya sebagai dalil yang pasti, yang qat'i. Padahal hadis ahad itu dalil doni, kemudian serta-merta mengkafirkan saudaranya yang melakukan kemaksiatan gara-gara melanggar dalil doni itu. Padahal doni itu kan pelanggaran syariat itu. Nggak boleh kita mengecap orang kafir gara-gara dia melanggar dalil yang doni. Hatta asbat takfiru sahlan inda haulai, sampai mereka sangat mudah sekali mengkafirkan orang lain, ya, mengkafirkan yang berbeda pendapat dengan dia, mengkafirkan yang berbeda ritual dengan dia, padahal itu doni. Ya, misalkan banyaklah saudara-saudara kita, ya tidak usah kita contohkan, ya kita ambil pelajaran saja. Fi hinin anna takfirul muslimi duna dalil qat'in amrun adimun fil Islam. Padahal mengkafirkan saudara sesama muslim adalah perkara yang sangat besar, dosa besar. Mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Yaqulu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," padahal dia Islam. Ya. Maka faqad ba'a ahaduhuma, maka tuduhan itu akan mengenai salah satu dan dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduh itu enggak kafir, berarti tuduhan itu mengenai dirinya sang penuduh gitu. Makanya nggak boleh kita sembarangan menuduh orang kafir padahal dia mukmin. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, ini hadis ini buat Ahmad. Walidzalika, oleh karena itulah, faman la hada min akhihi irtikaba maksiatin. Barang siapa orang yang melihat saudara-saudaranya itu misalkan melakukan kemaksiatan, fala yusari' ila takfirihi, maka jangan terburu-buru mengkafirkan. Jangan terburu-buru. Bal yusari' ila amrihi bil ma'rufi wa nahyihi 'anil munkar. Tapi bersegeralah kamu mencegahnya. Ya, mencegah amar ma'ruf nahi munkar dulu. Ya, liyusliha hala akhi, untuk memperbaiki keadaan dia. Kalau dia lagi maksiatan, bukan dikafirkan tapi diingatkan, ya, agar dia memperbaiki diri. Ya, fayudriku dan bahu, sehingga dia menyadari dosa-dosanya. Wa yastaghfiru rabbahu, kemudian dia beristighfar kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha suci. Itu yang benar, bukan dikafirkan, bukan disalah-salahkan kafir-kafir. Bahaya kalau kamu mengkafirkan orang padahal dia mukmin, kamu sendiri yang kafir. Wa kadzalika fa innal imana muta'alliqun bitasdiqil jazim wa mahalu al-qalbu. Ya, yang demikian juga bahwasanya iman itu adalah berkaitan dengan tasdiqul jazm, pembenaran yang bersifat pasti, tempatnya ada di al-qalbu, di dalam hati.